Hai Flavis, ketemu lagi dengan Cinta Lala. Hari ini kita mau bikin resep masakan ikan gurame. Kita udah lama ya nggak bikin resep masakan dari ikan gurame. Hari ini guramenya mau kita masak acar aja. Ini kita siapkan ikannya hampir kurang lebih 1 kilogram ya. Ukurannya lumayan gede banget. Kemudian kita marinasi dengan sejumput garam aja. Marinasinya tuh cukup garam aja, nggak perlu lain-lain. Kalau misalnya mau tambahin jeruk nipis ya boleh supaya lebih seger, kalau enggak juga enggak apa-apa. Nah ini kita marinasi kurang lebih 15 menit ya, kemudian baru kita akan goreng. Nah hari ini kita akan menggorengnya menggunakan sedikit minyak, karena dari kemarin itu Flavis banyak yang bilang, Mbak Flavis masaknya jangan yang banyak-banyak minyak terus dong, kan minyak lagi mahal gitu kan. Hari ini kita masak menggunakan sedikit minyak aja. Ini ikannya kita gorengnya itu baliknya cukup sekali aja. Jadi kalau misalnya bagian bawahnya sudah matang, baru nanti kita balik lagi, kemudian kita biarkan sampai bagian bawahnya lagi matang. Setelah itu baru kita angkat. Nah ini hasil ikannya setelah digoreng, ini udah benar-benar matang dan warnanya cantik banget walaupun menggunakan sedikit minyak. Ini kita sisihkan dulu ya, kita siapkan bahan-bahan acarnya. Di sini kita siapkan timun. Untuk timunnya tadi aku pakai 3, kemudian kita potong-potong. Nah ini daleman timunnya itu dibuang ya. Kemudian ada wortel sebanyak 2 dan ada cabai rawit sebanyak 10. Kalau cabai rawit terserah mau ditambahkan boleh, enggak juga nggak apa-apa. Kemudian kita siapkan bumbu halusnya. Di sini ada bawang merah sebanyak 12. Kemudian di sini ada sak cuil jahe. Kemudian di sini ada kunyit kurang lebih 5-6 cm. Kemudian ada kemiri, bawang putih, dan juga ada merica. Boleh pakai yang bubuk, juga boleh pakai yang bulat. Nah, semua bumbu ini akan kita haluskan menggunakan blender ya. Jangan lupa beri sedikit air supaya nanti lebih gampang. Nah, kalau sudah halus, kita angkat, kita akan tumis bumbunya. Ini masih pakai wajan yang sama untuk menggoreng ikan, hanya minyaknya dikurangin supaya nggak terlalu banyak. Ini kita akan tumis sampai harum, kemudian baru nanti kita akan tambahkan bumbu-bumbu lainnya. Di sini ada 1 batang serai, kemudian 3 lembar daun salam. Setelah ini kita akan tumis lagi sampai nanti aromanya itu harum banget dan warnanya itu sudah berubah cantik seperti ini. Dan teksturnya juga sudah mulai berubah ya, sudah mulai kesep. Nah setelah ini baru kita tambahkan air. Untuk airnya sebanyak 300 ml ya. Kemudian kita aduk rata. Nah setelah ini baru kita akan tambahkan lagi bumbu. Di sini ada 1,5 sendok makan gula pasir, ada garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, dan cuka sebanyak 1 sendok makan. Kemudian masukkan timun dan juga wortelnya. Kemudian biarkan sampai nanti matang dan tekstur kuahnya itu agak kental. Nah, itu tandanya sudah matang. Ini timunnya juga masih ada krius-kriusnya. Pokoknya enak banget deh. Kita langsung aja siramkan ke ikan guramenya yang tadi sudah kita goreng. Ini enak banget buat makan siang ataupun makan malam. Jangan lupa siapkan gorengan tempe atau tahunya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Cinta Lala kali ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan Cinta Lala. Hari ini kita mau bikin resep masakan ikan bandeng bumbu Bali. Di sini sudah aku siapkan ikannya. Ini ikannya gede banget, hampir 1 kilogram. Ini sudah dicuci bersih. Kita akan marinasi dulu dengan garam ya. Kalau mau pakai jeruk nipis atau jeruk lemon atau air asem ya boleh. Kita akan marinasi selama 10 menit aja udah cukup. Kemudian kalau sudah dimarinasi, kita siapkan minyak untuk menggoreng. Nah aku mau kasih tip untuk Flavis nih. Kalau Flavis suka khawatir goreng ikan takut ikannya lengket, beri sedikit tepung beras ya supaya ikannya nggak lengket. Kalau misalnya bagian bawahnya sudah matang, kita baliknya itu cukup 1 kali aja udah cukup. Dan aku mau kasih tahu Flavis juga, kalau misalnya goreng ikan bandeng itu suka peletus ya.
jadi, tapi harus lebih hati-hati. Tapi kalau misalnya Flavis di rumah punya tips gimana goreng ikan bandeng itu nggak meletus-meletus, boleh dong tipsnya bagi juga ke Flavikasi. Ini kan sudah matang, kemudian kita akan goreng sisa ikannya ya. Kemudian kalau misalnya sudah matang, kita langsung aja angkat, kita sisihkan dulu. Nah, setelah ini baru kita akan bikin bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya sederhana banget. Kita hanya siapkan cabai merah keriting sebanyak 20, kemudian ada bawang merah sebanyak 12, dan ada bawang putih sebanyak 6, dan ada sacuil jahe. Bumbu ini akan kita haluskan menggunakan blender. Beri sedikit air ya, supaya lebih gampang menghaluskannya. Kalau sudah halus, kita akan tumis bumbunya. Kita siapkan wajan dan minyak. Kalau sudah panas, kita masukkan. Kita akan tumis sebentar. Kemudian tambahkan lagi daun jeruk sebanyak 6 lembar. Ini udah aku buang bagian tulangnya, jadi biar lebih wangi. Nah, kalau misalnya warnanya udah cantik begini, aromanya juga udah harum, baru tambahkan lagi air sebanyak 100 ml. Kemudian tambahkan lagi 2 sendok makan kecap manis. Tambahkan lagi, di sini ada garam, ada penyedap rasa, ada gula pasir sedikit. Itu kalau misalnya garam, penyedap rasa dan gula pasir sesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah ya. Kadang-kadang ada yang lebih suka masakan gurih manis, ada lebih juga suka masakan yang ke gurih asin. Jadi sesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Kalau rasanya udah enak banget, baru kita akan masukkan ikannya. Ini kita masukkan ikannya setelah rasa kuahnya itu udah enak banget. Kemudian kita akan aduk-aduk. Kalau misalnya ikannya sudah masuk, masaknya tuh nggak usah lama-lama, tinggal diaduk-aduk sebentar. Setelah itu nanti kita angkat. Nah, ini ikannya sudah matang, nggak usah lama-lama lagi. Kita akan siapkan di meja makan. Siapkan juga nasi anget. Kalau ada sayur asem ya boleh, sayur bening bayam ya boleh, tempe goreng ya boleh. Pokoknya enak banget ya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Cinta Lala hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan Cinta Lala. Hari ini kita mau bikin resep masakan yang simple banget. Bahannya juga gampang banget, udah dicari di sekitar kita. Hari ini kita mau bikin tumis kol dan juga kue tiaw. Biasanya kalau kita masak kue tiaw itu agak ribet, tapi hari ini kita akan bikin yang sesimpel mungkin dan rasanya masih tetap enak. Ini kita siapkan dulu kolnya. Aku pakai separuh aja supaya nggak kebanyakan. Kemudian kita potong-potong. Setelah itu kita letakkan dalam wadah dan kita akan pisahkan ya. Tadi kan waktu memotong masih gempel. Nah, sekarang kita pisahkan. Setelah ini baru kita akan cuci bersih. Kemudian kita tambahkan lagi, di sini ada kue tiaw. Untuk kue tiawnya aku pakai 1 bungkus aja. Ini kue tiawnya masih seger banget, jadi masih basah. Kemudian untuk bumbunya ini simple banget. Kita hanya perlu cabai keriting. Kalau misalnya Flavis mau jauh lebih pedas, boleh pakai cabai rawit merah. Kemudian kita potongnya kecil-kecil aja. Hari ini kita nggak ngulek-ngulek, nggak blender-blender, cukup dipotong-potong aja. Kemudian tambahkan jahe 4-5 iris. Kalau misalnya Flavis nggak terlalu suka rasa jahe, boleh jahenya di skip aja, nggak apa-apa. Kemudian kita siapkan bawang putih. Bawang putihnya juga cukup kita potong-potong aja. Kemudian kita tambahkan lagi daun bawang. Untuk daun bawangnya kita potong panjang aja ya. Jadi menu hari ini nggak ribet banget, semuanya tuh serba cepat dan kilat. Ini cocok untuk Flavis yang suka masak dengan waktu yang sedikit. Kalau semua bahan sudah siap, sekarang kita langsung aja memasak ya. Siapkan wajan, kemudian minyak secukupnya aja. Kemudian kita akan tumis bumbu yang sudah kita potong-potong. Kita akan tumis sampai benar-benar aromanya harum banget dan berubah warna seperti ini.
Nah, baru setelah itu kita masukkan kolnya. Ini kalau di tempat aplikasi namanya kubis. Kemudian kita aduk-aduk lagi sampai nanti agak layu. Baru setelah itu nanti kita akan tambahkan air ya. Airnya nggak usah banyak-banyak, cukup 50 ml aja. Kemudian tambahkan lagi garam, kemudian penyedap rasa, gula pasir, dan juga tambahkan lagi kecap asin. Di sini untuk kecap asinnya nggak usah terlalu banyak-banyak. Kemudian tambahkan lagi kecap manis. Untuk kecap manis di sini aku pakai 3 sendok makan. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti kulnya setengah mateng. Baru setelah itu kita akan masukkan kue tionya. Ini kue tionya masih seger banget, masih kenyal banget, dan rasanya juga enak banget kalau misalnya teksturnya itu masih kenyal banget. Kemudian setelah ini kita akan masak lagi sampai nanti semua tercampur rata dan rasanya udah enak banget. Baru setelah itu kita akan masukkan daun bawangnya ya. Jadi masukkan daun bawang itu di bagian akhir aja. Kemudian kita akan tumis-tumis lagi. Kalau misalnya daun bawang udah masuk, nggak usah lama-lama lagi masaknya, tinggal diaduk-aduk sebentar. Setelah itu udah diangkat. Seperti ini aja, udah mateng. Kemudian saat ini nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di piring. Ini dia masakan tumis kue tiaw dan juga kolnya hari ini. Praktis banget, bumbunya juga sederhana banget, rasanya juga enak banget. Oh ya Flavis, untuk menambah aroma dan rasa supaya lebih gurih, taburin lagi pakai bawang goreng ya. Nah, ini rasanya udah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Cinta Lala hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan Cinta Lala. Hari ini kita mau bikin resep masakan tumis kacang panjang. Ini resepnya gampang banget untuk Flavis tiru. Rasanya juga enak banget. Bahan-bahannya juga sederhana banget. Bisa Flavis cari di sekitar rumahnya Flavis. Ini pertama-tama kita siapkan dulu kacang panjang ya. Ini kurang lebih banyaknya 15 helai. Kemudian ini kita potong-potong, tapi potong-potongnya lumayan panjang, sekitar 5 cm. Pertama-tama sebelum ditumis kita akan merebus terlebih dahulu kacang panjangnya. Jadi begitu airnya mendidih, tambahin garam dan juga sedikit minyak, baru kita masukkan kacang panjangnya. Ngerebusnya itu nggak usah lama-lama. Jadi begitu cemplung, mendidih, terus angkat. Kalau sudah kita sisihkan, kita siapkan bahan tambahannya. Di sini untuk bahan tambahannya aku ada tahu putih 1 kotakan aja udah cukup. Kemudian kita potong-potong, tapi kali ini potongnya nggak usah kotak-kotak ya. Kita akan potong memanjang seperti ini. Kalau sudah semua dipotong, kita sisihkan, kita siapkan bumbunya. Untuk bumbunya juga sederhana banget Flavis. Di sini kita pakai cabai merah keriting sebanyak 10. Kalau misalnya Flavis mau lebih pedas ya boleh tambahkan cabai rawit. Kemudian tambahkan lagi bawang putih. Kalau untuk bawang putihnya agak banyak ya. Kemudian kita akan geprek, kemudian cincang halus. Pokoknya masakan kali ini nggak ada ulek-ulekan, nggak ada blender-blenderan, semuanya serba praktis dan mudah banget. Kalau sudah selesai dicincang, kita taruh dulu dalam wadah. Kemudian siapkan wajan, beri sedikit minyak untuk menggoreng tahunya terlebih dahulu. Nah, untuk menggoreng tahunya kali ini nggak perlu minyak yang banyak banget, karena aku pengennya tekstur tahunya tetap sedikit basah, jadi nggak kering banget. Nah, begini aja udah cukup. Kemudian kita sisihkan, karena ini wajannya besar, jadi aku pinggirin aja. Terus aku tumis bawang putih dan juga cabenya di sebelahnya. Kalau misalnya wajannya Flavis kecil, tahunya diangkat dulu ya. Kemudian kita tumis bawang putih dan juga cabenya. Kalau misalnya sudah mateng dan sudah wangi banget, baru cemplungin lagi tahunya.
Nah, ini sudah wangi banget bumbunya. Kemudian kita campur rata dengan tahunya. Setelah ini baru masukkan kacang panjangnya. Tambahkan lagi di sini ada garam, kemudian penyedap rasa. Kalau misalnya Fluffy suka boleh tambahkan sedikit gula pasir ya. Dan juga ada kecap asin. Kemudian aduk rata sebentar. Nah, kita akan tambahkan sedikit air ya. Tapi airnya di sini dikasih sedikit tepung maizena supaya nanti teksturnya itu agak-agak creamy gitu. Nah, kalau sudah begini, udah masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, tinggal aduk-aduk sebentar. Setelah ini kita angkat. Jadi ini kacangnya tetap krius-krius dan juga tahunya lembut dan ada sedikit kuahnya. Sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini cocok banget untuk lauk tambahan sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Cinta Lala kali ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Fluffies, ketemu lagi dengan Cinta Lala. Hari ini kita mau bikin resep ayam KFC, yaitu kasih fried chicken. Di sini kita siapkan ayam sebanyak 1 ekor yang sudah dipotong sebanyak 12. Kemudian setelah ini kita langsung aja siapkan bumbunya. Untuk bumbu halusnya di sini kita siapkan bawang putih sebanyak 12. Kemudian ada bawang bombay sebanyak 1. Nah, bawang ini akan kita haluskan menggunakan blender. Tambahkan lagi air sebanyak 100 ml ya. Kalau sudah halus, kita taruh dalam wadah. Nanti bumbu halus ini akan kita pakai untuk marinasi ayamnya. Tapi nggak semua Fluffies, kita cukup pakai 6 sendok aja. Nanti sisanya akan kita bikin untuk bahan basahnya. Nah, ini kita siapkan lagi santan kental instan sebanyak 3 sendok makan. Kemudian tambahkan lagi 1 sendok teh merica, cuka 1 sendok makan, garam 1 sendok teh, kemudian kaldu ayam bubuk sebanyak 1 sendok teh. Nah, sekarang kita akan campur semua bahan sampai benar-benar rata dan kita akan marinasi minimal 1 jam ya. Nah, marinasi ini nanti akan membuat ayamnya itu menjadi empuk dan juga bumbunya meresap. Kalau misalnya Fluffies mau masak hari ini, gorengnya besok ya boleh masukin ke dalam kulkas ya. Sekarang kita siapkan tepung keringnya. Untuk bikin tepung keringnya di sini ada tepung terigu sebanyak 21 sendok makan. Kemudian ada 7 sendok makan tepung maizena dan juga ada 2 sendok makan baking powder dan ada 2 sendok makan bon cabai. Kemudian ada 1 sendok teh garam, kemudian 1 sendok teh kaldu ayam bubuk. Nah, sekarang kita akan campur semua bahan jadi satu dan kita namain ini adalah tepung keringnya. Oke, nah setelah ini kita akan buat tepung basahnya. Untuk tepung basahnya kita perlu tepung keringnya sebanyak 6 sendok makan. Kemudian setelah ini tambahkan lagi bumbu halusnya sebanyak 2 sendok makan. Kemudian air sebanyak 150 ml. Nah, setelah ini kita akan aduk semua bahan sampai benar-benar tercampur rata. Jangan sampai ada yang bergerindil. Nah, nanti teksturnya itu kurang lebih kayak gini. Jadi encer enggak, kental banget juga enggak. Nah, sekarang kita akan meracik. Ini sudah ada ayam yang sudah dimarinasi dan kemudian ada tepung basahnya dan ada tepung keringnya. Nah, caranya seperti ini Fluffies. Kita ambil ayamnya tapi bumbunya jangan terlalu ikut banyak. Kemudian setelah ini kita cemplungin dulu ke dalam adonan basahnya atau tepung basahnya. Nah, setelah ini baru kita masukkan ke dalam tepung keringnya. Nah, kita sambil agak pijit-pijit dikit supaya nanti tepungnya itu keriting cantik gitu. Nah, kalau sudah hasilnya seperti ini setelah dibalurin dengan tepung kering, kita langsung aja goreng. Pastikan minyaknya panas dan juga banyak ya. Pokoknya sampai ayamnya itu nanti kecemplung gitu. Nah, supaya nanti keritingnya tetap cantik, sambil masukin ke minyak panas agak kita goyang-goyangin dikit.
Nah, pertama-tama tadi kita pakai api besar dulu ya. Kemudian kalau misalnya ayamnya sudah bentuknya udah kayak gini, nah apinya kita kecilin separuh supaya matangnya itu sampai ke dalam. Jadi bukan hanya luarnya yang cantik, terus dalamnya nggak mateng, kan nggak mau kayak gitu. Kita maunya dalamnya mateng banget, sempurna, juga di luarnya warnanya cantik banget. Nah, kira-kira seperti ini Fluffy. Ini warnanya udah cantik banget, udah kuning keemasan. Pokoknya warnanya udah menggoda banget. Nah, setelah ini kita langsung aja angkat. Kemudian kita akan goreng sisa ayamnya tadi. Nah, ini dia hasilnya ayam KFC kita sudah matang. Ini warnanya cantik banget, rasanya juga enak banget, kuning keemasan ya. Nah, yang paling penting lagi, kalau orang-orang bilang itu bahasanya itu juicy gitu. Lah, pokoknya kalau aku ngomong pokoknya enak banget deh gitu. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Cinta Lala hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan Cinta Lala. Hari ini kita mau bikin resep masakan kerang. Nah, kerang ini bisa kita jumpai di pasar-pasar tradisional atau tukang sayur terdekat. Nah, biasanya masakan ini juga bisa kita temukan di warung makan warteg. Nah, hari ini aku mau kasih tahu ke Fluffies di rumah gimana sih cara membuatnya. Di sini sudah aku siapkan 500 gram ya. Ini sudah dicuci bersih. Kemudian sekarang kita langsung siapkan aja bumbu-bumbunya. Gampang banget kok bumbunya. Pertama-tama kita siapkan dulu cabai hijau yang besar ya. Kemudian kita akan potong serong ya boleh, mau seperti yang Fluffy kasih hari ini potong juga boleh. Nah, cabai hijau ini nanti fungsinya untuk mempercantik masakannya. Nah, selain ada cabai hijau besar, nanti kita juga akan tambahkan cabai rawit supaya nanti lebih pedes banget rasanya. Nah, kalau misalnya cabai rawitnya Fluffy bisa sesuaikan aja ya dengan selera Fluffy di rumah. Kalau misalnya nggak mau pedes ya boleh dikurangin cabai rawitnya. Kalau misalnya Fluffy mau yang rasanya lebih pedes banget juga boleh ditambahkan. Nah, selain itu kita tambahkan lagi bawang merah. Bawang merahnya juga kita potong tipis-tipis. Nah, setelah ini kita tambahkan lagi bawang putihnya. Untuk bawang putihnya di sini karena pakainya besar-besar, jadi cukup 3 siung aja. Kemudian juga kita potong tipis-tipis supaya nanti nggak kalah sedapnya lagi sama di warung-warung makan. Kita tambahkan lagi lengkuas. Nah, ini lengkuasnya cukup setengah jempol aja, kemudian potong tipis. Tambahkan lagi 2 lembar daun salam. Nah, setelah ini siapkan wajan dan juga minyak secukupnya aja. Pertama-tama kita akan tumis terlebih dahulu bawang merah dan juga bawang putihnya sampai nanti setengah layu. Baru kita masukkan cabai rawit, lengkuas dan juga daun salam. Kita akan tumis lagi sampai nanti aromanya harum banget. Baru kita akan masukkan kerangnya. Kemudian kita aduk-aduk. Ini nggak usah dikasih air lagi ya Fluffy. Nanti dia akan keluar air karena biasanya kerang itu kalau kita cuci dia nyerap air. Jadi ketika kita masak nanti dia akan keluar airnya. Tambahkan lagi, di sini ada setengah jempol gula merah. Kemudian ada garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kemudian tambahkan lagi, di sini ada kecap manis sebanyak 2 sendok makan. Kemudian setelah ini kita aduk-aduk, biarkan semua bahan tercampur rata dan rasanya enak banget. Gulanya juga sudah larut. Nah, kira-kira seperti ini baru kita akan masukkan cabai hijaunya. Nah, di sini cabai hijaunya memang sengaja aku masukkan terakhir supaya nanti warna masakannya itu jadi lebih cantik Fluffy. Jadi cabai rawitnya itu fungsinya buat pedas,
Dan cabai hijaunya fungsinya buat masakannya itu jadi kelihatan menarik dan juga cantik. Ini sudah matang. Sekarang langsung aja kita siapkan di meja makan. Pokoknya siapkan aja nasi anget yang banyak. Kemudian kalau bisa tambahkan lagi tempe goreng tepung atau tahu goreng tepung. Wah, pokoknya enak banget deh. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Cinta Lala hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan Cinta Lala. Hari ini Cinta Lala mau bikin resep masakan dada ayam. Resep masakan ini praktis banget Fluffies. Nanti masaknya itu cuman cemplung-cemplung aja udah mateng, tapi rasanya enak banget. Ini kita siapkan dada ayam sebanyak 500 gram ya. Kemudian dada ayamnya kita potong tipis-tipis. Kalau sudah dipotong, kita masukkan dulu ke dalam mangkuk. Kita akan marinasi dengan saus teriyaki sebanyak 3 sendok makan. Kemudian kita akan tambahkan lagi tepung tapioka sebanyak 1 sendok teh. Nah, ini proses marinasi menggunakan tepung tapioka supaya nanti daging ayamnya itu lembut banget. Bukan hanya empuk tapi lembut banget. Ini kita sisihkan dulu. Kemudian kita siapkan paprika. Di sini kita siapkan paprika, ada yang merah, ada yang hijau. Kalau misalnya Fluffies mau pakai merah kuning hijau juga boleh, atau merah kuning juga boleh. Pokoknya seadanya Fluffies aja di rumah. Kalau misalnya Fluffies nggak ada paprika, juga bisa pakai cabai yang besar-besar. Yang merah boleh, hijau boleh, atau merah hijau juga boleh supaya nanti warnanya itu cantik. Nah, ini paprikanya kita potong tipis-tipis. Ini tadi paprikanya karena gede banget, jadi aku pakai cuman setengahnya aja. Kemudian paprika hijaunya kita potong tipis-tipis juga. Nah, setelah ini kita akan tambahkan lagi bawang bombay. Bawang bombaynya cukup 1 aja. Kemudian bawang bombaynya juga kita potong tipis-tipis. Kemudian kita tambahkan lagi bawang putih. Bawang putihnya cukup 2 karena ini gendut-gendut, jadi 2 aja. Bawang putihnya cukup kita geprek aja, nggak perlu dicincang, nggak perlu diulek, nggak perlu di blender, cukup dicincang aja. Nah, setelah ini kita sisihkan, kita siapkan bahan sausnya. Di sini ada 100 ml air. Kemudian di sini kita pakai lagi saus teriyaki sebanyak 3 sendok makan. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi kecap manis. Untuk kecap manisnya di sini kita pakai sebanyak 3 sendok makan juga. Kemudian setelah ini kita tambahkan kecap asin. Kecap asinnya cukup 2 sendok aja. Kemudian tambahkan lagi minyak wijen sebanyak 1 sendok makan. Tambahkan lagi gula pasir sebanyak 1 sendok teh, setengah sendok teh merica, setengah sendok teh kaldu ayam bubuk, kemudian 1,5 sendok teh tepung maizena atau tepung tapioka ya. Kemudian kita aduk rata. Kalau sudah, kita sisihkan. Sekarang kita siapkan wajan dan minyak secukupnya aja. Kalau sudah panas, kita akan goreng terlebih dahulu dada ayam yang sudah kita marinasi tadi ya. Kita akan goreng sampai nanti ayamnya matang. Nggak usah lama-lama karena dada ayam itu sebentar banget itu sudah matang. Nah, kira-kira seperti ini aja. Ini dada ayamnya sudah matang. Ini kita sisihkan dulu. Kalau misalnya wajannya plastik kecil bisa diangkat dulu ya. Ini karena wajan lebar jadi aku sisihkan aja. Kemudian kita akan tumis terlebih dahulu bawang putihnya. Biarkan sampai nanti aromanya harum. Baru nanti kita akan masukkan bahan-bahan lainnya. Tadi ada bawang bombay, paprika hijau, paprika merah. Kemudian setelah ini kita aduk sebentar. Baru kita akan masukkan bahan sausnya. Nah, Fluffies, di sini aku nggak pakai garam ya, karena rasanya itu sudah cukup asin. Tadi kan saus teriyaki sudah asin, tadi tambah kecap asin juga. Tapi kalau misalnya bagi Fluffies masih kurang asin, boleh ditambahkan sedikit garam aja. Nah, ini kalau misalnya kuahnya sudah agak mengental, ini masaknya udah nggak usah lama-lama lagi. Jadi nanti biar warnanya itu tetap cantik. Ini rasanya enak banget, bumbunya juga ngeresep banget. Yang lebih penting lagi daging ayam itu lembut banget.
Sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan dengan nasi yang masih hangat. Nah, ini cocok banget untuk anak-anaknya Flavis di rumah. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Cinta Lala hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah!